Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ayu Amar Abdia Putri dari kelas 1A program studi D3 Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai seni tari di Indonesia. Nah, kalian pasti udah gak asing nih sama yang namanya seni tari, tapi kalian tahu gak sih secara detail apa itu seni tari, jenisnya seperti apa, dan apa aja fungsinya? Maka dari itu, yuk kenalan dengan seni tari yang ada di Indonesia. Jadi pertama kita harus tahu pengertian dari seni tari itu. Jadi seni tari dibagi menjadi dua kata, yaitu seni dan tari, yang mana menurut KBBI seni memiliki arti keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi keindahan, kehalusan, dan lainnya. Sedangkan tari adalah gerakan badan yang berirama yang biasanya diiringi bunyi-bunyian seperti musik dan gamelan. Jadi, seni tari ialah seni mengenai tari-menari atau gerak-gerik yang berirama. Nah, kita lanjut ke pengertian seni tari menurut para ahli. Yang pertama itu dari Aristoteles mengungkapkan bahwa seni tari adalah gerakan ritmis yang menghadirkan suatu karakter manusia saat mereka bertindak. Selain itu juga ada dari Dr. Sudarsono yang mengungkapkan bahwa seni tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Jadi dapat disimpulkan bahwa seni tari merupakan salah satu kebudayaan di Indonesia yang mengungkapkan keindahan, ekspresi hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh. Nah, kita lanjut ke fungsi dari tari. Jadi fungsi tari itu gak cuma hanya satu loh, ada 4. Yang pertama itu fungsi tari sebagai sarana upacara. Nah, fungsi tari berikut. Dalam hal ini, kesenian tari seringkali dibawakan untuk mengisi acara atau peringatan tertentu termasuk upacara keagamaan. Salah satu contohnya misalnya tari pendet yang khas Bali, yang mana sering ditampilkan dalam upacara keagamaan masyarakat Hindu. Kemudian yang kedua itu sebagai hiburan, yang mana dimaksudkan untuk memeriahkan atau merayakan suatu pertemuan, yang mana umumnya merupakan tarian pergaulan atau social dance. Kemudian yang ketiga itu tari sebagai pertunjukan, artinya tari yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada penonton. Tari ini disajikan agar dapat memperoleh tanggapan apresiasi sebagai suatu hasil seni yang dapat memberikan kepuasan pada mata dan hati penontonnya. Kemudian yang terakhir itu tari sebagai media pendidikan, yang mana tari yang bersifat untuk mengembangkan kepekaan estetis melalui kegiatan berapresiasi dan pengalaman berkarya kreatif. Kemudian ada unsur tari. Jadi unsur tari ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama merupakan unsur pokok yang harus ada dan melekat dalam sebuah tarian. Yang mana unsur utama tari itu ada wirage, wirase, dan wirama. Sedangkan unsur pendukung merupakan unsur yang melengkapi sebuah pertunjukan seni tari. Nah, di sini unsur pendukung tari itu ada tata rias dan kostum, pola lantai, dan properti. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai unsur utama dan unsur pendukung dari tari. Yang pertama itu ada wirage atau gerakan, yaitu sebuah tarian harus bisa menonjolkan gerakan tubuh yang dinamis, ritmis, dan estetis. Unsur gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Pengertian dari gerak murni adalah gerak yang dilakukan namun tidak memiliki arti tertentu dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Contohnya nih, seperti gerak memutar lengan, mengayun, mengibaskan rambut, berputar. Sedangkan gerak maknawi adalah suatu gerakan yang memiliki arti atau makna tertentu yang tersirat dalam setiap gerakannya. Contohnya seperti memanah, perang, menabur bunga, juga bertani. Kemudian yang kedua itu ada wirama. Dalam sebuah pertunjukan seni tari, musik atau irama akan membuat suatu gerakan memiliki makna. Wirama sangat berkaitan dengan emosi, karena melalui irama, iringan musik serta gerakan tari dapat membangkitkan rasa atau emosi. Nah, yang ketiga itu ada wirase, yang mana bertujuan agar seorang penari bisa menyampaikan rasa atau pesan kepada penonton melalui gerakan atau ekspresi.
Kemudian kita lanjut ke unsur pendukung. Yang pertama itu ada tata rias dan kostum. Riasan dan kostum akan menjadi identitas karakter yang dibawakan oleh penari, yang mana ini mendukung terciptanya suasana tarian dan menyampaikan karakter serta pesan secara tersirat. Kemudian yang kedua itu ada pola lantai. Dalam pertunjukan tari akan lebih indah dan rapi jika penari menguasai pola lantai tarian tersebut. Ada beberapa pola desain yang harus dipahami penari. Yang pertama itu ada desain lantai, desain atas, desain musik, dan desain dramatis. Kemudian yang ketiga itu ada properti yang merupakan alat pendukung dari sebuah tarian, contohnya seperti selendang, piring, dan payung. Oke, next kita lanjut ke jenis tari. Jadi, jenis tari itu ada yang berdasarkan jumlah penarinya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tari tunggal atau solo, di mana dibawakan oleh satu orang penari, contohnya itu tari golek. Kemudian yang kedua itu ada tari berpasangan atau duet, yang mana dibawakan oleh 2 orang penari secara berpasangan, contohnya seperti tari topeng. Kemudian yang ketiga itu ada tari berkelompok atau grup, yang mana dibawakan lebih dari 2 orang atau banyak orang, contohnya itu ada tari bedaya. Kemudian ada jenis tari yang ditinjau dari perkembangan peradaban, yaitu yang pertama ada tari tradisional, yang merupakan jenis tari yang sudah turun-temurun, yang mana aturan tari ini masih mengikuti pedoman leluhur. Nah, tari tradisional ini dibagi menjadi 2, yaitu tari tradisional klasik. Jadi, tari tradisional klasik atau juga dikenal tari keraton merupakan pertunjukan tari yang memakai pakaian yang mewah dan gerakan yang anggun. Nah, contohnya ini ada tari topeng klane dari Jawa Barat. Kemudian ada tari tradisional kerakyatan yang merupakan tarian yang berkembang di kalangan rakyat biasa baik di pedesaan maupun perkotaan. Nah, tarian ini tidak memiliki aturan baku sehingga bentuk tariannya cenderung bervariasi. Contohnya adalah tari lili dari Sumatera Barat. Kemudian ada tari kreasi baru, merupakan tari tradisional yang dikembangkan dengan gerakan baru jenis tarian lain. Dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tari kreasi baru berpola tradisi dan tari kreasi baru berpola non-tradisi. Jadi tari kreasi baru berpola tradisi merupakan tarian yang berpedoman pada kaidah tari, baik itu kaidah musik, tata rias, koreografi maupun teknik pementasannya. Sedangkan tari kreasi baru berpola non-tradisi merupakan jenis tarian yang tidak menggunakan aturan tari seperti halnya tari berpola tradisi. Namun bukan berarti jenis tari ini tidak menggunakan pola tradisi sama sekali. Nah, penerapan penggunaan tari akan disesuaikan dengan konsep gagasan tari yang akan ditampilkan. Yang ketiga ada tari kontemporer, merupakan jenis tari modern yang tidak lagi terpengaruh unsur tari tradisional. Tari ini menampilkan koreografer yang unik dan penuh makna. Nah, di sini saya menampilkan contoh tarian yang ada di Indonesia beserta asal dan maknanya. Yang pertama itu ada tari Sedauti dari Aceh yang bermakna sebagai media dakwah. Dan yang kedua itu ada tari Tortor dari Sumatera Utara yang bermakna sebagai penyemangat jiwa. Kemudian yang ketiga ada tari Dero yang berasal dari Sulawesi Tengah yang bermakna sebagai tari persahabatan atau perdamaian. Kemudian yang keempat ada tari Pendet yang berasal dari Bali yang memiliki makna sebagai ucapan selamat datang atas turunnya dewa di bumi. Kemudian terakhir ada tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat yang bermakna seorang wanita muda yang energik, lincah, dan tidak pantang menyerah. Selanjutnya ada video tari kecak dari Bali. Silakan simak.
sini saya tampilkan data minat generasi muda terhadap kebudayaan di Indonesia, yang mana seni tari mencapai angka 37,34% dibanding seni lainnya. Dapat kita lihat bahwa masih banyak seni-seni di Indonesia yang nilainya cukup rendah. Nah, maka dari itu, kita sebagai generasi muda, mari pelajari kebudayaan, lestarikan bersama untuk banggakan Indonesia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai seni tari di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.